Biasanya ada pertanyaan, ujian. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, sebanyak-banyak pusing nanti, yaitu hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat. Tadi yang saya terangkan ini hukum tata negara normal. Sebagai polisi, saudara juga harus tahu keadaan negara dalam keadaan darurat. Nah, itu ada hukumnya sendiri. Ya kan? Tentu ada kolaborasi dengan peranan TNI. Tapi ada hukum tata negara normal dan ada hukum tata negara darurat. Dalam keadaan darurat, bagaimana itu peran polisi? Nah, ini ada aturannya. Jadi, saudara sebaiknya beli juga itu buku. Beli dan baca, bukan cuma beli. Kalau nggak ada, fotokopi silahkan. Gitu ya. Buku saya ini sudah pada habis. Nah, kemana itu? Di toko bukunya. Nah, jadi saya rasa ini pengantar untuk hari ini. Saya silakan kalau ada yang mau tanya. Monggo. Dari daerah juga boleh tanya. Silakan. Siapa dulu? Golongan kanan? Ada? Golongan tengah? Kiri? Saya nggak ditanya. Nah, oke, silakan. Oh, oh ini sudah berapa kali nih kita nih Mas? Oh, keempat. Oh, jadi sudah diterangkan bab-bab yang itu ya. Baik, silakan. Hmm. Ya. Ada lagi yang lain? GBHN ya, bagus, bagus pertanyaan. Dan itu banyak muncul di masyarakat juga. GBHN artinya garis besar haluan negara. Ada beberapa arti haluan negara. Pertama, haluan negara dalam pengerti program. Nah, GBHN itu tadi program. Ya. Ada yang kedua, haluan negara dalam pengertian haluan policy. Jadi haluan itu policy negara, kebijakan negara. Nah, istilah haluan itu pertama kali muncul di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Oke. Dan yang kedua muncul di pasal 3 Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. Ya, yaitu ada istilah haluan daripada negara. Yaitu kewenangan MPR menetapkan haluan daripada negara. Nah, awal mulanya yang dimaksud haluan negara itu seperti penjelasan Undang-Undang Dasar itu adalah policy. Prinsip-prinsip yang memberi arahan gitu. Nah, negara pertama yang pakai istilah ini adalah Irlandia tahun 1937. Jadi namanya bahasa Inggrisnya ya Directive Principles of State Policy. Prinsip-prinsip arahan. Yang prinsip-prinsip yang mengarahkan untuk state policy, kebijakan negara. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Irlandia itu dirumuskan satu bab. Jadi umum prinsip-prinsip gitu. Prinsip di bidang ekonomi, prinsip di bidang politik. Jadi itu yang namanya haluan. Ya. Nah, waktu Indonesia menyusun Undang-Undang Dasar, lalu kemudian penjelasan dibuat oleh Supomo, itu dipakai istilah haluan negara. Maka dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Supomo, haluan negara itu ada yang dituangkan, dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, ada
ada yang tidak dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Mengapa begitu? Karena Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar singkat. Jadi tidak semua dimasukkan di Undang-Undang Dasar. Gitu ya. Jadi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar dibagi dua. Ada haluan negara dalam Undang-Undang Dasar, ada haluan negara di luar Undang-Undang Dasar. Jadi haluan negara yang pertama adalah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah Principles of State Policy yang pertama. Kedua, oleh karena Undang-Undang Dasar kita sangat ringkas, maka dibuatlah ketetapan MPR yang juga berisi pelengkap. Tapi isinya juga haluan negara. Maka pengertian kedua haluan negara itu tetap MPR. Semua ketetapan MPR itu adalah haluan negara juga. Jangan salah. Pengertian kedua. Baru pengertian ketiga mulai tahun 50-an, tahun 60-an. Mulai oleh Bung Karno mendirikan Dewan Perancang Nasional. Nah, lalu dimulai program-program perencanaan jangka panjang. Oleh Pak Harto di zaman Orde Baru, ini istilah dipakai untuk menyusun program jangka panjang. Maka namanya dibuat istilahnya garis-garis besar haluan. Jadi pengertian haluan negara. Ya. Haluan negara pertama yang ada di Undang-Undang Dasar dan itu identik dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri, itu haluan negara. Yang kedua, haluan negara yang tidak atau belum dimuat di Undang-Undang Dasar dituangkan dalam bentuk ketetapan MPR. Dan yang ketiga, haluan negara yang dirumuskan sebagai program jangka panjang.